otak ngebul, ide ngacir, agensi orang cerdas, siap berpikir. Bro, pernah nggak sih denger temen bilang, gua baru beli Bitcoin, semalam naik 5 juta. Terus besoknya bilang, tolong, minyak telon, dompet gua hancur. Nah, pertanyaannya sekarang, Bitcoin itu halal, haram, atau haramnya sambil nyicil dosa? Apa itu Bitcoin? Bitcoin itu mata uang digital. Uang, tapi nggak bisa disobek, nggak bisa dicium. Apalagi dimasukin ke kotak amal masjid. Cuma ada di dunia digital. Kayak mantan, dulu nyata, sekarang cuma jejak di blockchain. Bitcoin muncul tahun 2009, dibikin sama seseorang atau sekelompok orang yang namanya Satoshi Nakamoto. Kayak Naruto, dia ninja. Anonim. Gak ada bank, gak ada negara yang ngatur. Bebas, lepas. Kayak angin malam di atas motor bonceng 3. Tapi karena nilainya bisa naik turun dalam hitungan detik, Bitcoin ini bukan buat yang jantungan. Apalagi buat yang tiap hari berdoa, ya Allah, berkahilah investasi saya dan jauhkan saya dari margin call. Sekarang, kenapa ada yang bilang haram? Ini serius ya. Kita masuk ke pendapat dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan beberapa ulama lainnya. Mereka bilang Bitcoin itu garar, alias ketidakjelasan. Spekulatif banget. Lebih labil dari status hubungan orang PHP. Gak ada underlying asset. Gak kayak emas atau properti yang jelas bentuknya. Rentan buat penipuan, pencucian uang, dan praktek riba digital. Gak percaya? Ketik Bitcoin penipuan di Google. Hasilnya lebih banyak dari resep mie goreng level micin 5. Mereka khawatir. Jangan sampai orang-orang bermain Bitcoin kayak judi berkedok investasi. Untungnya instan, tapi risikonya dompetmu bisa tinggal kenangan. Ada yang membolehkan. Serius nih. Tapi jangan tutup videonya dulu, bro. Karena ada juga yang membolehkan Bitcoin dalam Islam. Ini datang dari beberapa ulama kontemporer. Bahkan lembaga-lembaga Islam di luar negeri. Mereka bilang, Bitcoin bisa diperlakukan sebagai komoditas digital. Atau bahkan alat tukar yang sah. Asalkan jelas akadnya. Tidak untuk penipuan. Dan bukan alat spekulasi nekat. Kayak kamu jualan keripik pedas online. Kalau kamu bilang ini keripik pedas level setan. Terus orang beli. Itu sah. Tapi kalau kamu tipu bilang keripik bisa bikin kaya dalam seminggu, nah itu masuk penyesatan ekonomi. Negara kayak El Salvador udah bahkan bikin Bitcoin jadi alat pembayaran resmi. Jadi secara prinsip, beberapa ulama melihat ini sebagai teknologi netral. Yang halal atau haramnya tergantung cara pakainya. Jadi, kesimpulannya apa? Bitcoin itu ibarat pisau. Bisa dipakai motong sayur atau motong dompet orang. Bisa buat masak, atau buat membakar masa depan finansial sendiri. Kalau kamu beli Bitcoin cuman karena FOMO, nggak paham teknologinya, cuman ngejar cuan dadakan, ikut grup Telegram yang isinya naikin koin X, biar besok kita kaya, ya mohon maaf, itu lebih ke arah judi digital. Jadi ya, bisa masuk haram. Tapi kalau kamu paham risikonya, punya ilmu niat investasi jangka panjang, transaksi jelas, nggak tipu-tipu, maka sebagian ulama bilang masih bisa dimaklumi, atau bahkan mubah. Bitcoin itu bukan dosa digital. Tapi kalau kamu main tanpa ilmu dan cuma karena tetangga udah beli Alphard, ya siap-siap Alphardnya cuma nongol di mimpi. Jadi haram atau halal, kembali ke niat, cara dan ilmunya. Gak semua teknologi itu sesat. Tapi semua kesesatan biasanya karena salah niat dan kurang ilmu. Follow terus konten ini, bro. Kita bahas ekonomi, digital, agama. Semua dengan gaya yang gak ngantuk tapi nancep. Otak ngebul, ide ngacir. Agensi orang cerdas, siap berpikir. Peace out.